Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya M. Alvin Bimantara dengan NIM T 2019-12710. Baik, apa kabar semuanya anak-anak? Semoga selalu sehat ya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan barokah serta ilmu yang kita dapat bermanfaat. Amin. Kita mulai ya bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke materi atau pembahasan, terlebih dahulu Bapak akan menunjukkan tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menunjukkan tata cara sholat berjamaah. Lalu yang kedua, siswa dapat mendemonstrasikan tata cara sholat berjamaah. Yang ketiga, siswa dapat melaksanakan sholat berjamaah pada kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari apa yang telah dipelajari. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan dan menjelaskan pengertian sholat berjamaah serta dalilnya. Yang kelima, siswa dapat menunjukkan syarat sah sholat berjamaah. Lalu yang terakhir, yang keenam, siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan apa saja keutamaan sholat berjamaah. Baik, kita langsung lanjut ke pembahasan yang pertama. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian sholat berjamaah. Kalau secara bahasa, jamaah berasal dari kata jamak yang artinya banyak atau berkumpul. Dan jika digabungkan dengan sholat, berarti sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama, minimal 2 orang, yang salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Terus kita lanjut mengenai hukum sholat berjamaah. Kalau menurut sebagian besar ulama atau jumhur para ulama, sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan dan ditekankan untuk tidak ditinggalkan. Lalu bahkan ada ulama lain yang berpendapat bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu jika seseorang sudah melakukan maka yang lain terbebas dari kewajiban tersebut. Tetapi jika tidak ada yang melaksanakan, maka semua orang berdosa. Contohnya, jika dalam suatu kampung tidak ada sholat berjamaah di masjid, maka semua orang di sekitar tersebut berdosa. Tapi jika ada seseorang yang berjamaah di masjid tersebut, maka yang lain telah gugur kewajiban fardu kifayah tersebut. Sholat berjamaah memang sangat ditekankan karena dalam riwayat hidup Nabi Muhammad bahkan tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali saat beliau sakit, saat mendekati beliau wafat. Baik, ke pembahasan selanjutnya. Ada sedikit tambahan mengenai hukum sholat berjamaah. Di depan tadi saya sebutkan bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad dan ada yang berpendapat bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Lalu jika ada yang bertanya, bagaimana dengan perempuan? Bukankah perempuan lebih baik sholatnya di rumah? Nah, itu memang benar. Nabi pernah bersabda seperti itu. Lalu kalau ada pertanyaan lagi, apakah berarti perempuan tidak boleh sholat di masjid? Jawabannya adalah boleh, tetapi harus memperhatikan beberapa ketentuan seperti tidak memakai wangi-wangian, tidak berdandan berlebih, pokoknya tidak melakukan hal yang menimbulkan fitnah. Nah, Nabi bersabda seperti itu bahwa perempuan sholatnya lebih baik di rumah karena pada saat zaman dahulu perempuan yang keluar ke rumah itu dikhawatirkan kalau menimbulkan fitnah. Dan kalau kita lihat
di zaman sekarang, bahkan perempuan kan banyak yang pergi ke taman atau ke mall, masa ke masjid tidak boleh? Jawabannya berarti boleh, tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tadi, tidak boleh menimbulkan fitnah. Untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai dalil sholat berjamaah. Nah, ini terdapat hadis Nabi, saya bacakan. An Ibni Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jami'ati tafdulu ala sholatil fardhi bisabahin wa isrina darajatan, yang artinya sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Nah, selanjutnya adalah kita membahas mengenai tata cara sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah sah apabila ada hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada imam. Yang kedua, ada makmum yang berniat mengikuti imam. Yang ketiga, yaitu dalam satu majelis. Berarti sholatnya makmum sama dengan sholatnya imam. Nah, karena imam ini perannya sangat penting dalam sholat berjamaah, karena sebagai pemimpin sholat, maka imam juga memiliki syarat-syarat tersendiri. Yang pertama, yang paling banyak wawasan agamanya, lalu paling fasih dalam membaca Al-Quran, lalu mengetahui syarat dan rukun sholat serta hal yang membatalkan sholat, lalu balik, sehat dan berakal. Lalu posisi imam harus paling depan. Lalu untuk menjadi makmum juga memiliki syarat, seperti syaratnya itu berniat mengikuti imam seperti yang awal tadi, lalu berada di belakang imam mengikuti gerakan imam, lalu dalam satu majelis sama seperti yang tadi. Jadi sholatnya harus sama, kalau imamnya asar berarti makmumnya juga asar, seperti itu. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembelajaran, yaitu materi terakhir mengenai fadilah-fadilah sholat berjamaah. Seperti yang di awal tadi Bapak menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu memiliki keutamaan 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Lalu ada lagi bahwa sholat berjamaah itu dapat menghindarkan kita dari siksa kubur, diampuni dosanya, dapat naungan dari kiamat, terus terhindar dari sifat munafik. Banyak sekali memang keutamaan sholat berjamaah ini. Lalu ada lagi bahkan saat kita jalan menuju tempat sholat, langkah kaki kita itu dihitung sebagai pengukur dosa dan dapat meninggikan derajat kita. Kira-kira seperti itu fadilah sholat. Setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, Bapak harapkan ilmu yang kita peroleh kita amalkan. Kita kan sudah mengetahui banyak sekali fadilah sholat, tata cara sholat berjamaah. Bapak harapkan anak-anak semua dapat melaksanakan ya di kehidupan sehari-hari. Kan nggak rugi nih, malah dapat banyak manfaat dan fadilah. Ada sedikit tambahan bahwa kalau sholat berjamaah itu kemungkinan diterima oleh Allah itu sangat besar dibandingkan sholat sendiri. Karena kan kita sholat berjamaah itu bersama-sama orang lain, ada imam, jadi kita sholatnya itu dapat mengikuti imam. Kalau kita sholat sendiri kan banyak sekali yang perlu diperhatikan saat sholat, seperti tajwidnya, jadi mungkin banyak kesalahan. Jadi lebih baik untuk amannya kita ya sholat berjamaah, jaga-jaga jika sholat kita banyak kesalahan. Jadi kan kalau kita sholat berjamaah, kita insya Allah diterima. Untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, mari bersama-sama kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dan semangat belajar.